Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Malik, Ilik, channel saya. Cepet channel di Haryadi sini. Mahsyar. Channel Didik Haryadi Mahsyar. Kali ini kita akan membicarakan seputar trip tim Begerusuk Family Road to Grup Enteh. Jawa Grupnya Timur. namanya Enteh. Oh, grup Enteh namanya Enteh Jog Cawe namanya. Grupnya namanya Enteh. Berangkat Jogjawa. Nah, jadi kali ini kita mengadakan sesi wawancara. Lokasinya berada di Lava View Lodge yang backgroundnya adalah Gunung Bromo. Yang akan kita bahas pada kali ini tentunya tidak jauh-jauh dari trip yang kita laksanakan atau yang kita mulai dari Pelabuhan Lembar sampai di detik ini menuju ke Gunung Bromo. Seperti apa pengalamannya, kemudian kemana saja mampirnya, bagaimana pengalaman di jalan, nanti akan kita kupas seperti pisang ya, kita kupas ya. Yang pertama kemudian yang akan kita tanyakan semua, tegang dong selapuan. Di mana lain? Tegang doang nih selapuan. Mungkin yang paling senior. Bungsu. Angkat Paling tangan, bungsu, Say. Si Bungsu senior. Si Bungsu. Bagaimana perjalanan Anda? Woi. Ya, biar. Bagaimana perjalanan Anda mulai dari Lembar di Menggunakan kapal apakah? X-Ride. Cukup dewasa. Oh ya, for your information, Mesaan kan kendaraan yang sangat legrek. Tapi Sisi kecil. beliau mampu membuktikan bisa berdiri di sini dengan X-Ride-nya yang super duper wow itu. Berbeda pengalaman kado X-Ride. Soalnya dari awal ragu saya dengan motor itu. Lagu dan Tidak raga. pernah ke Keluar perjalanan daerah? jauh ke Sumbawa aja tidak. Pernah ke Sumbawa, tapi Sumbawa Barat. Karena kalau ke timur lagi kayaknya enggak buat. Tapi ternyata wow. Alhamdulillah. Wow. Motornya Sampai barat. Berarti tidak akan dijual ya? tidak kan. Kecuali ditawar. Mahal. Pengalamannya Ya, sangat ini kan luar berhubungan biasa. juga dengan kendaraan ya, fasilitas yang paling utama yang kita gunakan motor. Bagaimana persiapannya, terutama untuk motor yang sangat sudah senior itu? Seperti usia. Karena kenapa saya ragu? Karena dengan persiapan yang minim sekali dengan motor itu, cuman ganti oli, servis tidak sempat karena tidak ada waktu. Makanya tetap was-was, tapi Alhamdulillah ya. bisa Bisa kecawe. luar biasa motor, luar biasa. Iya, tapi perasaannya bagaimana dulu mengikuti trip ini bersama Enmek. teh-tehnya ini, bersama batur-batur enmeknya yang lain. Motornya anak bawang lah. Nah, Bungsu. Saya tidak boleh di belakang, intinya tidak boleh karena tidak bawa apa namanya itu? Intercom. Jadi kalau ditinggal ya Pusat. selama tinggal ke pusat sudah Oh, itu sebabnya Anda selalu bergerusuk. selalu bergerusuk Harus di depan. minimal di tengah. Yang mahal. Cuma lawan tabrak truk masih. Pokoknya dulu pokoknya. Sampai ngedim. Pokoknya ada celah sedikit salib, yang penting di tengah atau di depan. Di belakang ya, aduh, Nyala. goodbye sudah. Karena terkait dengan di perjalanan dan ini terkesan menjadi anak tiri karena sendirian dia tidak punya. Nah itu dia. Ya, Intercom. anunya timnya ini selek stoik. Karena saya tidak dikasih. Ya, mungkin bisa langsung ditanyakan kepada Memang karena waktu itu memang Ini Om sanggup Pek dia ragu. ini singan. Dia ragu kalau saya mau ikut. Jadi ya udah. Saya juga pas ditanya mau kemana, mau ke Lepak saya. jadi om Jadi saya tidak bisa menyiapkan intercom karena memang waktu saya tanya itu si Bungsu menjawab tidak ikut. Si Bungsu atau si Bangsu? Si Bangsu tidak ikut, jadi saya tidak bisa menyiapkan Memfasilitasi, tambah satu ya. intercom. sehingga namun teh yes, milu nih tadi dia teragu-ragu. Yuk. Kalau sama yang pasti ikut, sampai nggak ikut. Geprek. Nah, untuk Om PX sendiri bagaimana persiapannya untuk melakukan perjalanan jauh di samping Kesiap. usia yang sudah mulai legrek juga?
Kesiapannya ya kondisi fisik dulu karena memang ada riwayat saraf kejepit. Sebelumnya ya berolah dulu atau ngurut dulu. Oh, enggak lari-lari di Muhajirin gitu. Setelah itu baru ke kesiapan sepeda motor, ganti oli, ganti ban karena kita mau melewati savana pasir. Padang pasir berbisiknya Bromo. Iya. Nah, jadi kita harus pakai ban yang jenisnya dual purpose lah, Iya. minimal. Untuk Dan safety ride-nya bagaimana? Untuk safety ridingnya ya kita menggunakan jaket touring sama innernya karena Bromo ini ternyata dingin sekali. Dan pengalamannya tadi pagi Nyan Rice di Bromo Pengalaman tadi dengan pagi peralatan safety ridingnya belum cukup. Belum cukup. ya sementara pas-pasan, Hmm. jaket bawa 2, Hmm. dinginnya aduhai, pulang dari race sakit kepala, langsung KO. Ya, jadi memang kita harus menyiapkan fisik dan fasilitas-fasilitas pendukung yang lain seperti pakaian Iya. dan kesiapan yang lainnya, sarung ngime juga dan lain-lain itu juga harus kita pikirkan. Om Dan mungkin ada keluhan. Nah, paling minim nih. Ada Kalau keluhannya? untuk saya minim bawa pakaian, terutama jaket. Bawa Ini satu. karena tidak tahu medan atau bagaimana? Sebenarnya sudah dikasih tahu sama Om Didi, Hmm. tapi ya ngampahan lah. Oh iya, itu satu. Satu ngampahan. Iya, Meremehkan. sama tidak boleh Iya, kempahan. Ya. Meremehkan. Akhirnya saya bawa 1 jaket, kaos kaki 1, itu sangat menyisa. Tidak dikasih pinjam lagi Tidak kaos kaki. dikasih pinjam, sama sarung tangan Siapa yang hilang. tidak Sarung kasih tangan pinjam hilang itu? di Ijen. Siapa yang tidak kasih pinjam itu? Kakak tertua. Kaki OP. Aduh. Kita teman dia ya. Tapi untung ada bos Sadam yang meminjamkan sarung tangan. Akhirnya ya lumayan lah, aman. Sarung Iya, tangan hilang di Ijen ya. Sarung tangan beli lagi yang tipis. Harga 5.000. Hilang di Ijen. Aduh. Kemudian untuk Pak Sadam, si bungsu, yang motornya paling aduhai ini. Kalau dilihat di video-video yang sudah diposting itu, motor beliau ini semuanya besi dan lebarnya itu sangat lebar, tidak ada langannya orang lain untuk menyalip. Sampai ke telinjak. Sampai harus menyediakan sentau untuk naik. Bagaimana Pak Sadam persiapannya mulai dari rumah sampai ke tempat yang setinggi ini? Kalau saya sih persiapannya karena pengalaman dari tur di Flores ya. Persiapannya untuk ke Cawe ini cukup bagus ya. Persiapan mulai dari sarung tangan kita harus siapin 2. Ya. Karena hujan kalau basah itu sungguh nggak nyaman. Terus kaos kaki juga. Terus jaket, helm, semuanya lah, ban semua dipersiapkan. Dan kamera-kamera segala macam untuk Keperluan moto. dokumentasi keperluan foto, karena ingatan boleh lupa tapi dokumentasi yang akan mengingatkan kita kembali ya. Tetap selfie adalah yang Ya, utama. selfie terutama, selfie yang penting. Kemudian mengendarai motor yang sebegitu lebar, panjang kali tinggi kali luas itu nggak kesulitan untuk Sebenarnya perjalanan agak- jauh. Perjalanan jauh untuk CRF itu ketika udah jalan itu sangat nyaman ya. Iya. Dari mulai shop, terus semuanya. Cuman pada saat macet dengan orang yang tingginya 146 kayak saya, ini kayak maksa sebenarnya. Tapi Harus pakai high heel lah. ya, makanya kemarin saya persiapkan untuk sepatu yang agak tinggi supaya tidak terlalu kelihatan betelinjaknya. Bisa pinjam sepatu nyonya. Oke, untuk yang di Bromo sudah kita nyampe Bromo. Sebelum Bromo itu banyak sekali cerita-cerita yang ada di perjalanan, ada di kemudian di Gunung Ijen ya kita mampir ya. Telat 5 menit dihukum pusat. Untuk ke Kawah Ijen itu sendiri, terus terang kalau kita yang belum pernah ke sana, persiapan mungkin seperti yang Om Dani bilang itu agak ngempahan. Termasuk anak saya juga agak kesulitan untuk berada di sana lama-lama karena tidak cukup persiapan yang kita lakukan seperti jaket dan lain sebagainya, karena beliau ini tidak memberitahu dengan detail bagaimana kondisi naik ke atas Ijen itu. Pengalaman satu dulu naik ke Kawah Ijen itu bagaimana?
Mulai dari siapa ini? Yang Saya lagi. Yang paling bungsu, yang paling Jadi bungsu. belum. paling bangsu. Papu dulu, papu. Oh, ini Jene. Oh iya. Jene yang menani ya, Bile. Nah, pertama kali soalnya tumben. Untuk Oh, tumben ke Ijen. Enggak. Nah, karena Sudah saya berapa udah tahu ke Ijen dulu. Jadi Berapa udah kali tahu ke Ijen? Ini yang kedua. Oh, kedua kali. Yang pertama dia agak kemeng. Nah, Kedok yang ya? pertama masuk UGD. Keluar toleknya. Gara-gara di Bali. Siapa yang kurang ajar tuh? Putra. Putri. Dia Karena saya telikung dia waktu naik pertama itu. Nah, Saya bilang, "Tak usah, orang udah pada pulang, nggak ada yang naik. Ikut dia pulang, ternyata naik semua. Jadi nggak ada fotonya dia. Dia nggak ada teman saya. Terus bagaimana kemarin? Yang pengalaman kemarin naik? sampai puncak, kenapa saya kram? Tapi pas turun enak. Faktor mungkin deh. Tidak olahraga. Kalau biasanya kalau lari pagi enggak dia. Jadi kurang olahraga, banyak tidur. Tapi kemarin memang suhunya itu Suhunya sangat lumayan dingin, mengekulkan, memfreezerkan. agak mengecewakan sih sedikit karena kita tidak dapat moto sunset. Itu Telat yang kita. punya perbuatan siapa itu? Kapal, Itu dah kapal peri. kapal peri. Kayaknya insap naik lewat pakai kapal itu. Insap cukup. Kapal titit itu. Oke, kemudian dari Bapak yang mau puncung ini, bagaimana pengalamannya naik pakai motor dulu dengan 2 orang muatan yang super Iklan. besar. Hah? Ternyata bawa motor ke jauh, begoncengan, gonceng telu itu lumayan pangkal. Tidak bisa bergerak, buit kram. Dan mau Marana Dan- berdiri langsung ngancang di motor. Yang tidak diperhitungkan adalah rim, karena pas turunan karena gaya gravitasi, Iya. muatan beban berat, jadinya rimnya lolos, Hmm. kepanasan, overheat. Tapi untuk naik ke kawah itu sendiri bagaimana? Kau Ijen karena sudah pernah dan Menyenggik bebannya. menyenggik beban ini yang iya tidak seperti yang saya duga. Untung ada cikar ya. Grab. Kalau Om Dan, bagaimana pengalamannya naik ke atas kawah itu Om? Kalau saya karena terus terang pertama kali ya naik. Pertama kali Pertama ini. kali naik namanya bukit atau gunung. Hah? Iya. Pertama kali? Pertama kali. penataran. Ya, jadi lumayan Ya pernah sih di Gunung Sari. jekunya encok. Oh iya. Lagu lumayan kuat sih dari depan. Ya, daripada Papuk kan Iya. karena faktorku mungkin kan. Iya. Wah, ini selalu di belakang ini. Pelan tapi pasti. Iya, Diesel. pelan Mesin diesel. tapi pasti. Pelan tapi pasti. Sebenarnya kemarin sempat mau ngojek Tapi tidak semel. tapi tidak semel. Semangat. Masa kalah sama yang rambut-rambut. Tapi pas baliknya itu tidak bergelumpungan. Seperti porter kita. Tidak, aman sama Om Sadam. Baik. Tapi yang sambil ngerumun. Waduh. yang turunnya itu yang menjadi tantangan itu apa? Sepatu terutama kurang nyaman karena agak Ngepas. Licin. panseh alias tegeng. Sakit jadinya kaki. Ukurannya karena Iya. kalau naik gunung harus Ini. lebih satu. Sakit kemarin pas turunnya. Dia mentok ukurannya mentok. kakinya. Ukuran Ya, itu pas. salah satu tips juga ya untuk memilih sepatu yang Sepatu. baik untuk diajak bertualang untuk naik gunung. Om Sadam, sida sak milih ngojek no bermbe cerita ndak kuwi. Jadi kalau saya mungkin saya klarifikasi dulu saya. Jadi kenapa saya sama Bang Opik di belakang terus karena saya menghargai senior. Jadi kita lebih menghargai senior, biarlah senior tuh jalan duluan. Kan? Sambil ngunci perut lah ya. Mengunci perut dan juga kedodoran tentunya sedikit. Tapi sida sendiri yang ndak bawa beban kemarin, ndak bawa tas kamera. Dibawakan sama porter. Oh bukan, itu membagi rezeki sama Bang. Lebih ke apa Amal jariah. Ya, lebih ke amal jariah. So, kalau itu kan ringan itu. Cuman saya melihat teman-teman juga kan tripod, yaudah kita pakai tripod. Oh, jadi sida ndak bawa apa-apa kemarin ya?
Jauh diri saja. Bawa Iya. diri. Jauh diri dan Tidak ada beban. lemaknya. Itu mungkin nanti bisa dilihat di video-video itu. Paling banyak bawaan. Paling tidak ada bawaan. Jaket berat, jaket selepas disuruh bawa porter sudah. Ribet sudah itu. Pas turun itu perasaan ada yang bertanya, nggak ada ojek lagi. Yang naik. Sebelum Itu naik mungkin- juga Mbak, sebelum naik Oh, dia sebelum juga, naik sudah iya, minta ojek? Minta ojek. Berani bayar 1 Gak juta. Berat. Kalian aja. Bagaimana ceritanya Om? Baru pertama naik bukit, naik gunung atau berapa? Tidak, saya Rinjani biasa itu jalan mundur Tektok. biasanya. Cuman jalan mundur. Tapi waktu itu saya memang agak kebelet ya. Makanya menempuh dari atas puncak itu sampai ke bawah itu dalam waktu 43 menit kemarin kalau saya hitung di di stopwatch. Apa katanya di jam canggih Anda itu kemarin berapa ribu kalori yang terbuang? Itu target saya sampai 300% itu. Saking tidak pernah jalan. Aduh, sampai tidak pernah jalan itu. Target Anda tercapai 300% dan kalori Anda terbakar sebanyak 1.700. Itu saya pikir-pikir 2 kilo turun itu. Tapi begitu makan lagi naik lagi itu. Susah dong itu. Antar sama kawon. Ya. Dan yang paling terpikirkan itu di kepala itu kopi rawon. Terpikirnya itu. Tapi memang nikmat itu rawon itu. Baik, untuk Om Opik mungkin ada keluhan dan sanggahan dan klarifikasi mengenai keterlambatan tiba di atas. Kalau proses naiknya emang cukup melelahkan. Iya. Karena Tumben apa itu? lagi. Medannya atau lagi? Medan, tidak pernah latihan, dengkul terasa panas, jantung berdebar. Lengkap keluhan. Saat turun aman, Hmm. yang kalah ternyata si bungsu. Terguling 2 kali. Reset. Ya ini Yang mempengaruhi bola. adalah ternyata faktor gigi sepatu. Iya, iya. Dan terbukti sepatu dinas memang Kuat sepatu dinas. Buat. Tapi udah berapa kali Om naik anunya? Ke kalau Ijennya? ke Ijennya baru pertama, Hmm, ke Bromo juga baru pertama, pertama ya. Injak Jawa juga baru pertama Masa? kali. Tunggu tahu jauh. Oh iya. Sitik-sitik. Sik Mas. Enggak itu poso Jawa. Nggak bisa. Nggak bisa poso Jawa. Jadi sekarang karena mumpung kumpul ini semua tim, jadi saya ingin bertanya, siapa kemarin yang katanya ojek itu yang menjawab monggo waktu Nggak aku. jari ojek kenemu nih. Dari mana Mbak? Dari Lombok. Oh ya pantas. Tadi saya sudah merasa kalau orang-orang ini bukan orang Jawa. Kenapa Mas? Unik Tuan. Soalnya tadi waktu saya bilang monggo Mas, trolinya langsung dia bilang monggo. Seharusnya kalau Kayaknya orang ini- Jawa itu langsung nyambung. Saya curiganya yang cari ojek. Ayo, Karena paling aktif cari Grab. bisa angkat tangan siapa ini? Cari taksi. Enggak mengaku, udah Nggak mengaku. mau Taksi ngaku ya. Ijen. Baik. Ya, ya mungkin tangannya semuanya ke sana. Jadi itu seputar serunya perjalanan ke Ijen dengan berbagai macam keterbatasan, tapi alhamdulillah mampu untuk menaklukkan si Ijen dengan baunya yang masya Allah baunya agak menyengat ya. Dan kita sudah kedatangan tamu dari luar daerah. Tamunya yang rela menyusul ini Bapak Ayib yang juga menjadi ketua Lombok Landscaper ya. Menjadi ketua Lombok Landscaper yang mungkin tidak akan tergantikan sepanjang masa. Long life. Long life chip. 5 periode. 5 periode. Baik, Bapak Ayib kenapa mau capek-capek ke sini? Nggak ada bosan nanti di Lombok. Congkak. Karena Bosan dibilang atau- kepak itu. Iya, Yang karena, nggak dibilang kepak. karena dibilang kepak terus bosan jadinya. Saya berangkat ke Jawa langsung. Jadi nyusulnya kapan?
Pak Aib? Tunggu teman-teman turun dari Ijen. Atau karena terinspirasi oleh apa begitu kok? Pengen banget. Karena motorannya mungkin. Ya, pengen motoran juga. Saya dari bandara langsung ke Bromo diantar. Diantar sampai sini ya. Diantar Berarti nanti ikutnya sepeda motor ya? Ya, itu Nggak sepeda ada motor sampai Grab. sampai Perak. Sampai selesai. sampai selesai berarti turnya ini Bapak Aib akan setia Tapi menemani. Pak Ketua pakai pesawat kok tepar. Sampai Enggak. tukang pijit datang. Oh ya. Gimana ceritanya Di dulu? antara semua yang sepuh-sepuh ini beliau, hanya beliau yang dipijit. Bagaimana Enggak, ceritanya Bapak? sebenarnya yang mau mijit itu Mas Adam. Cuman saya jadi tumbang uji percobaan. Eksperimen. Ternyata ya tukang pijit enggak mau berhenti. Kena. Bagaimana kesan-kesannya Bapak Aib tadi ikut gabung hunting foto? Masya Allah, Yang luar biasa. Silaturahmi nomor 1. Ya. Ya, Ya, foto itu nomor terakhir lah. Yang penting selfie tapi ganti foto profil. Iya, benar. Dalam perjalanan ini juga saling merawat. Hmm. Yang sakit punggung ya diurut pakai koyo. Sudah 2 dalam perjalanan. 2 korban. Nanti bisa ditampilkan dia fotonya. ada videonya ada juga. Waduh, Iya jadi Maka saya juga sebenarnya diam-diam pakai koyo. Dan masih dia ini nempel ternyata. Alhamdulillah saya ya kan. Takut kamu sakit pinggang tanpa koyo masih punya aman. tips-tips tersendiri untuk yang memiliki sakit misalnya atau apa yang perlu kita siapkan untuk perjalanan jauh? Yang pertama kalau sering sakit pinggang mungkin cari berobat dulu, kalau sudah rasa baikan bisa dilanjutkan, tapi tetap jaga perut. Jaga Dalam perut perjalanan maksudnya bagaimana? Pakai korset. Oh, seperti yang Bapak pakai ini. Iya. kayak orang yang baru selesai Jadi, Tadi ngaji. ya saya pikir baru jadi selesai. ini yang pegang perut Korset. Prosesnya melelehkan. pakai korset. Perjalanan jangan dipaksa. Saat sudah capek, ya per 1 jam istirahat, minum, berdiri. Jangan sudah duduk, istirahat, duduk Lagi ya, benar. itu hindari. Seperti yang dilakukan semuanya. Dan kalau touring, jangan bawa beban di punggung. Oh, kenapa? Agar tidak ada beban di bahu, karena ini bahu sudah nahan setang. Oh, itu yang untuk yang di depan ya. Kalau Iya. penumpang enggak apa-apa ya. Iya. Hmm. Kalau bisa semuanya barang itu ada di kendaraan. Jadi tinggal kita bawa motor Luas. saja, kendalikan motor. Fokus di motor. Oh. Iya. Kalau Bapak Sadam ada tipsnya untuk menjaga stamina untuk perjalanan jauh? Yang penting nikmati aja sih perjalanan tuh. Tidak ada tips, saya tidak harus, itu tidak ada. Minum jamu. Yang penting tidak. Yang penting Minum nikmati. jamu, Kalau capek ya Jamu istirahat, obat kuat. kalau ngantuk ya istirahat, kopi, snack, rokok, apa segala macam. Jadi Tidak memaksakan diri lah tidak juga ya. memaksakan diri. Sama siapkan koyo. Ah, Amin. koyo. Siapkan koyo. Tapi Korban koyo, dukun koyo. Tapi koyo itu sangat Cukup menyiksa. membantu atau bagaimana? Sangat Koyo membantu. itu? Menyiksa. Sakit sekali. Sangat membantu koyo. Panas dan perih. Waduh. dia ngaku. Kemudian Bapak kan kemarin estimasinya berapa jam dari Banyuwangi ke Bromo? 6 jam. 6 jam. Kenapa bisa sampai 11 jam? Ya karena muatan berat, Macet juga. macet, Jalur ya, padat. jalur padat itu yang tidak bisa diprediksi karena jalur Jawa ini ternyata Iya. cukup lumayan ramai. Saya pikir hanya di jalur Pantura yang banyak truk-truk lalu lalang untuk membawa logistik, ternyata di jalur utara di jalur selatan pun padat. Iya, dari Banyuwangi menuju Jember, Jember menuju Lumajang, Lumajang ke sini juga jalannya sudah cukup padat. Jadi kalau untuk touring motor harus lebih berhati-hati kalau di daerah Jawa, saya pikir. Tidak seperti kita di Lombok atau di Sumbawa. Pada waktu itu hanya kita bertiga di jalan. Sampi. Iya, Ketemu Sampi. bertemu Sampi dan kau.
Hanya kita bertiga punya rurung. Iya, jalan hanya kita bertiga. Kalau di sini jauh berbeda ya. Betul. Truknya juga panjang-panjang dan besar-besar yang sulit Dan, untuk disalip. ya, Kecuali jadi- ini nekat. Makanya Salib. intercom itu sangat Daripada membantu. kemadian. Intercom sangat membantu dalam perjalanan kita. Jadi di intercom Jawa itu ini. apa saja yang Anda Komunikasinya. Mungkin Anda bergosip komunikasi mungkin sebenarnya bertiga berempat. yang lebih banyak itu tentang lalu lintas. Jadi yang di depan mengawasi kondisi jalan di depan, ada lubang, yang di belakang menjaga temen. Udah cewek. Ya, tapi sisanya ya percakapannya tentang teteh-teteh yang ada panjang perjalanan. Banyak zikir. Dan satu saya aja digosipin. Karena tidak ada intercom. Jadi tidak tahu. Tapi Anda tidak mengaku elaknya. Kalau Pak Sadam, apa yang Anda gosipkan waktu pakai intercom itu? Kalau saya lebih ke agama ya. Si kesamaan. Ya itu tadi seperti kata Bang Didi, lalu lintas seperti apa di jalan, ada lubang pada saat kita Iya. menyalip itu ada kendaraan di depan di lawan arah atau bagaimana. Berarti sudah bisa kita prediksikan dengan jarak sekian tidak boleh menyalip dulu Iya. untuk beberapa motor di belakang begitu. Betul. Luar biasa. Ini ada penataran dulu atau bagaimana? Briefing dulu atau seperti apa? Langsung otomatis. Oh, Feeling. feeling Ya itu sebelumnya stop. sudah dilatih ke Sapit ya. Ya. Sebelumnya mulai sudah melakukan touring seperti ini ya? pengalaman dari Berdua dulu. Lombok ke Sumbawa dulu, Ya. karena tidak ada intercom, jadinya kalau Bisa kita mau komunikasi. berhenti atau mau kencing atau mau kemana harus kasih tanda tangan dulu. Ada yang sudah lolos, Harus ada yang ngompeh ketinggalan, dulu. iya. Harus ngompeh dulu. Iya, oh. Iya. Ya. Berarti intercom ini sangat membantu ya? Sangat-sangat. Berarti besok diusahakan semuanya pakai kalau untuk. Oke, mungkin yang penasaran dengan fotografi, khususnya komunitas Lombok Landscaper sendiri, bagaimana untuk masuk ke sana, bagaimana trek moto yang baik, kemudian bagaimana bisa bergaul di dalam kelompok atau komunitas yang sudah solid ini, mungkin kita akan lanjutkan di part 2-nya dengan lokasi yang berbeda, karena kita sekarang mulai dari Bromo ini kita akan turun ke arah Batu ya, ke Batu. Nanti mungkin kita bisa next episode ke di Batu kita akan melaksanakan review-review yang lain. Oke, jangan kemana-mana, saksikan terus channel Didi Haryadi Masyar untuk yang berjorak-joraknya. Ciao.